Hai, gua Ebong. Gua Bakoy. Gue siapa? Emang diajak? Emang diajak. Oh ya udah. Gue siapa, Cong? Parah ya. Lu pengen ikut-ikutan aja buat ya? Siapa? Nama lu siapa Nama sih? siapa? Nah iya makanya, Ya gue udah, siapa? Kenalin dong, kenalin. Ah enggak, terkenal. Dia namanya Gondrong. Gondrong doang nggak nyopet tapi. Iya. Lu gondrong dari mana Drong? Asal lu Drong? Tempat tinggal? Nggak gue bawa. Bawa kayak biar orang tahu gitu. Nah ini gue kan bukan keong ya. Gila ya. Emang parah. Gue udah gue bawa rumah. PA. Tapi tanpa lu tanya sebenarnya Bang, Gondrong ini karena warkop terkenal lama dari Kuningan. Kayaknya gua rasa dia dari Kuningan, Bang. Apa benar? Mungkin. Kurang dikit. Lu dari Kuningan Drong? Iya. Kenapa sih Drong kalau misalkan warkop nih ya rata-rata dari Kuningan? Apakah itu culture atau sebelumnya ada nih orang Kuningan yang pertama buka warkop di satu kota, terus ngajak teman-teman kampung ini buka warkop aja. Jadi suatu kebiasaan dari Kuningan gitu atau gimana? Mungkin ada alasan lain dari lu. Nih, Iya. emang gimana ya? Awal warkop emang bukan kasar mangkal gini awalnya. Bukan mangkal. Awalnya tukang bubur itu dipikul. Nah, ada orang satu desa di kecamatan gua yang pertama itu. Pikul keliling rasa capek bikin pangkalan terus bikin gini. Jadi ada kasarannya nyampe ada mahasiswa satu fakultas di Jogja yang bikin bukunya. Oh, buku tentang yang culture. yang judulnya Gerobak Tua Kuningan di ibu kota bukan sih? Pokoknya di gambar sampulnya itu tukang bubur yang dipikul. Oke. Ada di situ. Itu kan lu usaha warkop nih Drong. Lu kenapa sih musik kepikiran gue buka warkop? Awalnya tuh gimana? Karena mungkin dari awal usaha itu apa sih? Kalau gak usah, Iya. kalau gak usah mau pedagang asongan gila. Kapan tuh? Dari umur berapa? Umur berapa ya? Kelas 1 SD umur berapa? Kelas 1 SD. 7 tahun, 7 tahunan. tujuh. Gua asongan, keliling kampung, terminal, naik turun bis, gitu. Sampai lu ketemu di warkop tuh kapan? Umur berapa gitu? Gua mulai masuk jualan di warkop itu umur 17-18an. Itu di daerah mana Drong? Pertama masuk Semarang. Semarang. Pertama lu kali, ini kan Jakarta nih. Pertama kali lu ke Jakarta dagang warkop tuh di mana? Kapan? Pertama gua masuk ke Jakarta 2007 akhir. 2007 akhir. Jualan di daerah Galur, Jakarta Pusat. Buset, lu anak Jakarta Pusat, ngeri ya. Awal gua pertama ke Jakarta situ. Pertama kali gua nginjakkan kaki di Jakarta itu di depan PT Gudang Garam Cempaka Putih. Berarti total lu di warkop udah berapa tahun sih? Dari tahun 2000, 2000 sampai 20 tahun, jir. 20 tahun sekarang. Selama 20 tahun ini nih, lu udah megang berapa warkop nih? Berapa warkop maksudnya? Ada berapa warkop nih lu? Lu kan gue denger juga lu ada juga megang di daerah sono. Gue yang sekarang gue pegang 2 di sini sama di sono, Pintu Air. Pintu Air. Pintu Air Cipayung. Iya. Kagak ceger coy. Pintu Air. Cipayung lah. Cipayung dong. Cipayung. Gua orang mana sih anjing? Gue masuknya Cipayung. Kalau seberang jalan ya kanan ceger kiri Cipayung. Oke. Tuh. Kayak gitulah. Berarti 20 tahun lu punya Warkop bisa ngebuka lagi ya kan. Alhamdulillah ya. Tapi kan kalau yang ini kasarannya gua pribadi tanpa modal. Iya. Gua cuma punya skill. Oke. Makanya kan nggak semua orang punya modal bisa buka usaha. Tapi semua orang yang punya skill bisa buka usaha. Berarti Tanpa modal. Berarti kalau misalkan orang mau usaha, modal sama skill itu dua komponen yang mesti ada atau mesti skill dulu atau modal dulu tuh? Kalau menurut gua sih ya dua-duanya butuh. Pasti 50-50. ya. 50-50 butuh modal, butuh skill. Cuman kalau buat gua yang saat ini ya, emang yang diutamain skill. Oke. Lu ada modal nggak ada skill nggak jalan. Lu ada skill nggak ada modal tapi bisa jalan.
gimana caranya? Nyari invest, nyari yang mau modalin. Tapi tanpa lu pinta juga orang yang kasarannya yang punya modal tanpa lu pinta. Dengan ngelihat lu punya skill bisa aja tahu udah kita kerjasama. Iya sih. Orang yang punya modal tapi nggak punya skill, dia biasanya kan ngerekrut orang. Dan bisa orang itu ditipu juga sih karena dia nggak pernah terjun Nggak langsung. nutup kemungkinan Iya. ke situ. Kebanyakan orang ketipu kan karena ke situ. Karena dia nggak punya skill, nggak tahu basic. Iya. Kalau gue emang dari dasar gue dulu masih SMA juga, kenapa salah satu alasan gue nggak ngambil IPA ya itu. Gue makanya ngambil IPS karena apa? Nggak semua ilmu yang ada di IPA itu nggak bisa lu terapin di kehidupan sehari-hari. Oke. Kalau dari IPS kan ada. Apa tuh? Nah kayak ekonomi bisa salah satunya. Bisa lu pakai sih. buat memanage keuangan kehidupan lu sehari-hari. Anak IPS tuh kalau misalkan di sekolah tuh banyakan debat kan, banyakan ngadu argumen. Aku kebanyakan tidur. Iya lah. Banyakan cabut dia mah. Iya. Buset cabut gila lu. Gua nggak pernah cabut. Padahal udah depan gerbang sekolah gua males balik lagi udah. Ke rumah tapi kan, berarti nggak cabut. Ke rumah salin balik lagi nongkrong depan sekolahan. Cabut depan sekolah. Lah gua Beda cerita, Bung. gua apa? Gua begitu. Ya Ngomongin cabut berarti dari warpop ini dong banyak gak sih lu lihat anak-anak cabut gitu juga? banyak. Salah satunya sekolah itu dah. Ada di sini. Salah satunya itu dah. Banyak banget. Banyak banget. Banyak. Lu kesel gak sih sebenarnya Drong sama orang-orang yang cabut? Nah. Terus ada pikiran lu gak sih kemana-mana gitu? Kalau kesel sih kagak, gua cenderung ngingetin biar dia ngerasain orang tua lu rasain itu gimana cara nyari duit buat membiayain lu sekolah segala. Cenderung ngingetin, makanya tiap warkop yang gua pegang jamnya sengaja gua cepetin. Maksudnya dicepetin tuh jamnya? Iya gua cepetin sengaja karena apa? Biar lu nggak pada kesiangan. Oh jam kayak gini. Oh jam. Ini mah ngejebak Ini mah mah nggak dicepetin. jelas. Ini mah nggak jelas. Kalau yang pintu air ya sengaja. Iya. Yang di situ gua cepetin biar lu nggak telat. Biar Tapi nggak kan kesiangan. kalau misalkan nggak cabut nih, kita nggak bakal kenal lu, Bro. Bisa aja, nggak nutup kemungkinan. Gua kenal Gondrong bukan dari cabut sekolah. Nah iya. Iya. Jadi gua anjing. Nah, emang iya kan? Iya bener. Nah, itu. Iya. Tapi Nggak semua. anak-anak yang lu ingetin dia ngomong apa Drong? Ya, banyak kan iya doang. Iya, ntar ngerokok lagi. Ntar ya gitu lagi. Datang Tapi kan lagi besoknya. seenggaknya gue udah ngingetin, bilangin. Kalau gue nggak bilangin otomatis gue salah banget. Iya. Di situ. Masalah biar kasarannya biarpun itu sedikit cuma satu kata, kalau masalah kebaikan lo ungkapin. Itu. Masalah dipakai atau enggaknya ya terserah lu pada. Yang penting kasarannya gue nggak bosan buat ngingetin lu. Gitu. Ada nggak tuh selama ada anak-anak yang cabut sekolah gitu, ada yang nyamperin entah itu gurunya atau orang tuanya? Banyak. Banyak. Dan respon lu untuk menanggapinya gimana dong? Atau ada cerita yang menarik gitu? Yang penting intinya nggak nyampe mojokin gua, nggak nyampe nyalain gua. Yang penting gua udah berusaha. Berarti nggak ada yang pernah ngomong ke lunya gitu ya, langsung ke anaknya? Nyebutinnya ke anaknya, Anaknya. nyampe nyebutin warkop tempat ini itu ada. Ada yang kayak gitu, nyebutin warkop Ada. tempat yang gimana gitu? Itu gimana tanggapan lu tuh setelah ada yang ngomong kayak gitu? Ya kesel cuman langsung gua chat orangnya, gua pengen tahu, gua suruh datang ke gua langsung. Contoh kasusnya gimana, Dong? Hah? Nggak usah disebutin, pokoknya ada. Ada ya? Ada lagi. ada udah pasti ada. Ngapain lu di warkop? Iya. Jadi apa? Mau jadi apa lu di warkop anjing? Mau jadi apa? Iya, dia nggak Nggak tahu. tahu. Soalnya kan dianggapnya banyakan orang pemikirannya yang nongkrong di warkop itu madesu. Masa depan suram. Suram. Oh dia nongkrong doang. Padahal Padahal mah nggak sedikit yang nongkrong di warkop pada jadi. Nah, Itu. Pada intinya emang dibalikin ke diri pribadi masing-masing. Lu mau jadi apa, lu mau gimana, ya terserah lu. iya. Sebenarnya kita kan kayak mewujudkan kata-katanya Soekarno Saya lebih suka pemuda yang pakai ngopi lah. ngopi sambil ngerokok bahas negara. Iya. Itu Timbangan, Lupa. daripada lu baca buku tapi lu nggak ngelakuin apa-apa. Iya.
untuk kepentingan pribadi lu sendiri. Kalau nggak salah kalimatnya gitu. Iya. Dan gue Cuman gue nangkep, temen gue nangkep gitu. Iya. Cuma kan sekarang kondisinya lagi nggak ada nih Drong, kayak lagi corona nih kondisinya kan semua anak sekolah di rumahin lah, di onlinein. Nah dalam kondisi ini dari lu normal ke kondisi covid ini itu ada perubahan nggak sih kayak dari segi keuntungan atau gimana? Ya udah pasti dari segi omset aja udah kelihatan udah pasti turun lah. Iya turun Udah ya. pasti jauh. Cuman kan gimana kita menyikapinya, gimana cara kita biar si konsumen itu tetap kesini. Jadi kan kasarannya biarpun nggak secara langsung kita mendoakan si konsumen, Iya. kita tetap berdoa, jangan mendoakan buat diri kita doang. Gue denger juga waktu lu tutup itu jadi lebih cepet ya. Ya, masalahnya kan terkendala karena aturan. Iya. Mau nggak mau kita harus ngikutin aturan. Kalau kita nggak ngikutin aturan ya kita sendiri yang kena imbasnya, lebih parah malahan. Iya. Tapi lu mau main Drong gitu, diikutin aturan, sedangkan lu di sini kan bisa dibilang kayak perantau. Nah. Nggak dapat bansos apa. Makanya kan gue berusaha ngikutin aturan dari pemerintahan setempat. Iya. Berusaha nitipin badan daripada kasarannya bener-bener nyampe nggak bisa usaha. Iya. Mendingan gue ngikutin aturan. Biarpun kasarannya jam buka gue nggak normal, Iya. sampai kasarannya temen gue dagang aja gue pulangin. Iya. Ke situ berusaha mengurangi meminimalisir ke buat pengeluaran segala. Iya. Situ kalau dengan gue sendiri kan kasarannya pengeluaran Iya. lebih minim juga. Kasarnya buat biaya hidup biasa buat 2 orang jadi 1 orang. Hitungnya ke situ. Daripada kasarannya gue berdua tapi pengeluaran lebih gede. Iya sih. Jadi kasarnya kita malah jadi minus. Iya. Situ mendingan kasarannya minus sekarang bes tapi kedepannya nggak nyampe minus. Gue juga lihat beberapa warkop yang gara-gara covid ini jadi nutup dia tuh. Iya. Kayak temen lo yang udah ceritain itu. Nah lu kan Banyak yang nutup. lu dua tempat nih tapi masih buka. Ada nggak sih hal yang buat lu masih bertahan, bisa survive sejauh ini gitu? Yang bikin gue bertahan satu karena gue ngerasa Butuh pasti. kalau udah dasar butuh, biarpun kasarannya itu cukup nggak cukup, gue berusaha bertahan daripada kasarannya gue luntang-lantung di kampung nggak jelas, nggak ada kegiatan apa-apa. Ayo, lebih parah mana? Kalau gue mendingan di sini, biarpun kasarannya cuman cukup buat biaya hidup doang juga seenggaknya. Iya seenggaknya. Kalau di kampung kan udah pasti otomatis buat rokok aja udah pasti ngutang. Iya. Nah, contoh kecilnya ke situ, buat rokok aja udah pasti ngutang. Kalau di sini kan seenggaknya biarpun gua nggak beli sendiri bisa minta dari lu pada. Ya, Nah, ke situ. gitu ya. Kasarannya ke situ. Gak usah muluk-muluk pengen nyimpen ada sisa segala sekarang mah. Intinya lu bisa bertahan udah bersyukur. Iya. Apalagi ya syukur-syukur kasarannya kalau lu masih bisa ngisiin situ. Gua denger juga lu kan udah nikah ya, Bodrong ya? Alhamdulillah. Belum nambah. Cita-cita target berapa Drong emang? Biasa lah cita-cita mah gila tuh. Ketawain tuh. Target. Ya Pak, nambah anak udah biasa ya? Pertanyaannya Apa tuh? kayak meyakinkan tapi belakangnya nggak enak. Nambah anak udah biasa Pak, nambah bini lah. Itu. Bini juga investasi Pak. Bini 5 kita bisa berangkatin jadi TKW yang 4. Boleh. Investasi lah. Buset dah. Makanya banyakin bini. Di situ. Banyakin bini. Selagi ada kesempatan Pak, kenapa enggak? Ngikutin bisa sunnah bilang Rasul. Banyakin bini. Apa tuh? Main. Terus Banyakin anak. Bini banyakin mau ngapain? Gimana cara bisa banyakin anak kok dari satu cabang? Udah Kan banyak anak banyak bini. udah. Bukan banyak anak banyak bini. Gak jelas. itu kan. Ya gitulah kehidupan, nggak jelas. Terus mau jelas gimana kehidupan? Nggak ada target kehidupan ini. Salah. Kehidupan gak ada target gimana cerita? Iyalah, salah lu. Hidup lu harus ada target. Ya gimana dong, kasih tau dong gua. Ya seenggaknya lu punya visi ke depan untuk besok.
Kalau target itu kan bukan acuan kita harus dapat tuh target. Ya. Seenggaknya buat kita cambuk biar kita berusaha mencapai itu target. Benar. Di situ. Bagi pacuan gue ya untuk mencapai Ya target. iyalah. Nah, sekarang kayak lu lah targetin. Ntar Januari harus kurus. Nah, Iya. kasaran yang situ. Tapi dengan lu kasaran dengan lu targetin kan lu berusaha. Ya. Biarpun itu pas di titik akhir lu nggak mencapai hasil yang maksimal, yang penting lu udah berusaha. Ya. Seenggaknya ke situ. Setidaknya gue udah pernah mencoba. Nah, itu berusaha target lu buat mencapai target. Sebenarnya gue nanya lu udah nikah apa belum tuh sebenarnya intinya bukan itu, mesti nambah lagi apa enggak. Maksud gue kayak ada beberapa orang tuh ya karena dia punya usaha warkop jadi kayak ragu gitu untuk mendapatkan pasangan. Anjing gue cuma kerja di warkop doang anjir. Iya, Ngapain ragu sih? Ada banyak orang nggak bisa dibilang gitu juga sih, tapi kayak gimana? ada lah, ada beberapa Ragu orang apa kayak begitu. thanksin gitu? Gengsi sih, Ya, gengsi. Thanksin, mau godain cewek segala, gue cuma sekedar gini. Iya, Iya. gitu. Intinya Kasih kembaliin paham, lagi bro. aja ya Pak. Kasih Percaya paham, bro. diri apa enggak? Iya sih. Nah, Nggak jelas lu. lu yakin apa enggak? Yakin banget dah. Orang kalau punya tekad, yakin, Nah, jalanin aja. itu. Begitu aja. Ngapain lu sih? Nggak ada salahnya kita nyoba. Nyoba godain. Nggak, tapi ada beberapa orang yang kayak gitu. Anjir, gue jadi kayak iya, jangankan ya. rendah diri gimana sih? Jangan kayak yang misalkan kerja di warkop yang nongkrong aja kadang deketin dia susah. Tergantung diri sendiri dulu. Lihat Iya. dulu. Berarti untuk orang yang kayak gitu harus percaya diri. Iya, Itu. harus percaya Ya diri. soalnya kan ada juga yang jangan kan yang kerja di warkop lah. Nah, Yang nongkrongnya kadang yang masih nongkrong di kita misalkan dibilang warkop lah yang masih minim. Kadang untuk mendeketin ceweknya masih ragu. iya sih. Karena image-nya tuh gimana gitu. Gue tuh pengen membuat podcast ini juga tujuannya untuk benerin image-nya doang, enggak. No, ada no. Apa tuh? Apa? Orang kantor. Kan kerja di kantor ya. Iya. Malam dia apa? Buka usaha kayak gini. Buat ini berhasil. Nah, Ya, itu. iya. Tergantung orangnya masing-masing lagi kan. Nah iya, kembali Padahal ke orangnya individu. pinjang loh. Wih, Pakai tongkat. Kembaliin ke individu masing-masing. Dia kan Iya. bingung. Dia kan Nah kan dari situ aja kembali lagi, berarti kan keberhasilan itu bukan menurut kita, tapi menurut orang lain. tapi gagal, kata lu orang persetan dengan omongan orang lain. lain. Bukannya apa? Gimana? Persetan dengan omongan orang lain. Iya, tapi kan sukses apa enggak kita itu tergantung dari penilaian orang. Oh, iya sih. Kalau kita yang nilai, kita nggak ada puasnya. Manusia Oke. dikasih nafsu, manusiawi, udah pasti nggak ada puasnya. Kasarannya lu udah punya motor satu, pengen lagi. Udah pengen punya motor sekian, lu pengen mobil. Itu manusiawi. tanya sama ini. Kenapa tuh dia? Ini pengalaman nih. Dia pengalamannya apa? Mau ketemu calon mertua aja dihalangin sama ceweknya, udah kelar loh. Bongkar dong. Dengan alasan nggak boleh pacaran segala. Dari situ aja udah kelihatan dia nggak percaya diri. Iya. Jadi Salah satunya dia nongkrong di warkop bisa jadi. Bisa jadi. bisa jadi. Karena apa ya? Alasannya itu satu, nggak percaya diri. Intinya lu percaya sama diri lu. Percaya bahwa lu mampu, lu bisa. Iya sih. Orang lain aja bisa, kenapa gua enggak? Nah, Ke situ. itu poinnya. Kalau menurut gua, cuman kan pandangan orang beda-beda. Ya. Lo ada statement-statement yang ini aku yang mau lu keluarin Apa tuh? dari kita bahas. Dari gue pengen ngasih tahu Gatur, gue pengen ngasih tahu ke penonton kalau misalkan warkop ini tempat yang bisa berpikir secara ilmiah gitu, mengkritisi kayak statement yang ngaco. Lo ada gak? Gua ada satu video nih, Drong. Nih, Drong, gua ada video nih. Gua pengen tahu reaksi lu gimana sih kalau ngeliat ini. Gua cabut dulu ya audio. Oh, yang ini. Selamat malam. Si Ayu. Malam semua. Gue mau kasih tau aja nih, kalau kita tuh orang kaya tuh nongkrongnya di mall. Di mall ya. Minuman mahal semua. Mallnya mall mewah. Kalau kalian di mana? Di pinggiran ya. Iya tuh. Males. Gue juga di pinggir jalan anjing. anjing. Udah masuk sama kita, maaf ya. Ya. Apa pendapat lu tentang orang yang meremehkan orang nongkrong di pinggir jalan, Drong? Dengan alih-alih kayak seolah-olah yang pinggir jalan tuh yang nongkrong orang-orang miskin.
Kasih paham dong. Aduh. Beri paham. Kasih paham dong. Gila. Gak semua orang yang nongkrong di pinggir jalan itu orang yang gak punya. Itu dia. Malah yang nongkrong di mall itu orang yang memaksakan ada. Maksaan kehendak dia. Sosok ya. Iya lah. So. Terlalu maksain kehendak dia buat nongkrong di situ. Belum aja gue laporin ke pemerintah. Dia aja kagak PSBB kagak pakai masker. Kena lagi. Gua aja kagak. Gue tadi maskeran. Gue masker gue pakai muka. Iya. Enggak semua yang nongkrong di pinggir jalan itu kalangan menengah ke bawah. Iya. Dan enggak semua juga yang nongkrong di mall itu menengah ke atas. Enggak sedikit yang menengah ke bawah nongkrong di mall buat apa? Buat gaya-gayaan doang. Iya. Iya, buat gaya. Situ biar dikata, wah orangnya duitnya banyak segala. Ke situ. Enggak semuanya. Ya tergantung kasarannya dari persepsi orang ya, Pak ya. Tergantung cara pandang orang. Kalau menurut gue pribadi ya nongkrong di mall oke lah, tapi kan sesuai dulu. Nyesuaiin dengan keadaan kita. Nah kasarannya kalau kondisi keadaan kita, keuangan kita pas-pasan, ngapain nyari yang wah? Toh kasarannya di tempat yang pinggir jalan aja kita bisa ceria. Iya benar sih. Situ lu nongkrong di mall tapi lu nggak ada komunikasi sama kasarannya sama pedagangnya, sama cuman ngobrol-ngobrol sama teman-teman lu doang, cuman ngegame doang, ngapain? Apa ya? Benar sih, benar. Kasarnya lu jangan sekedar cuma nongkrong buat gaya, tapi nyari yang ada manfaatnya. Iya. Ke situ. Biarpun sedikit manfaatnya. Iya, makanya gue tuh seneng di warkop bisa berinteraksi sama yang lebih dewasa. Entah di lu atau di bapak yang ini bisa gue nyari pengalaman gitu. Nyari faedahnya, Iya. nyari manfaat. Bukan nyari buat gaya. Buat gaya-gayaan doang mah bisa lah kasarannya. Lu punya duit 10.000 datang ke mall buat nongkrong doang jadi. Jadi benar sih. Ya kan? Iya, buat bayar parkirnya udah Iya. muter mall. Nggak, iya, tinggal pakaian lu aja yang style Iya. dikit, yang kerenan dikit. Bilang, wah gua nongkrong di mall, gua orang ada. Maksudnya cuma buat bayar Orang parkir punya. doang anjing. Kan nggak ketahuan kan? Iya. Benar sih. Itu karena apa? Tempat doang buat gaya. Di situ. Aneh sih sama orang kayak gitu aneh. Dia terlalu pengen dipandang wah. Iya. Gua rasa dia pengen tenar sih ya. Nah, Pengen nyari panggung. Iya, pengen tenar. Kelihatan banget tuh jawaban. Iya kan? Iya nyari tenar doang. Nyari tenar, nyari viral, ntar minta maaf. Iya, biarpun kasarannya, enggak, biarpun kasarannya dia oke lah, bener orang ada, tapi nggak seharusnya gitu juga. Benar. Kekayaan itu bukan buat disombongin, harta itu cuma titipan. Roda kehidupan terus berputar. Ada saatnya lu di atas, ada saatnya lu di bawah. Iya. Sekarang mungkin lu lagi di bawah, suatu saat udah pasti berputar. Gimana lu mau ada niatan nggak, ada tekad nggak buat merubah nasib lu? Merubah nasib nggak semudah membalikkan telapak tangan. Iya sih. Situ. Yang kasarannya gara-gara video gitu, wah, lu ngerasa gini. Videonya nggak masuk akal. Iya. Salahnya orang Indonesia tuh memviralkan dia. Jadi Sama aja kayak kita ya gini. ya enggak sih, kalau gue pengen ngulik dia tuh bukan ngasih panggung sih, lebih ke kritik aja sih. Iya. Sebenarnya orang yang nongkrong pinggir jalan tuh lebih terbuka menurut gue malah pikirannya. Emang iya. Lebih terbukanya karena ya gimana ya? Yang nongkrong pinggir jalan kan semua kalangan. Iya, semua kalangan. Enggak kebatas. Enggak kebatas orang yang dia menengah ke atas doang. Iya. Kalau yang pinggir jalan itu. Soalnya gue juga pernah nongkrong sama tukang martabak. Gue lagi beli martabak, gue ngobrol-ngobrol sama tukang martabak. Ilmu dia lebih bagus loh tentang bisnis. Iya. Itu. Iya Kan gua sebenarnya. kata yang penting manfaatnya Cari buat manfaat, kehidupan bener, lu. bener. Nyari manfaatnya. Daripada kasarannya lu nongkrong gak jelas, gak ada manfaat. Iya. Itu. Lu nongkrong di mall sama teman-teman yang kaya kan ya. Terus lu nggak ada di situ, pasti lu jadi bahan omongan. Soalnya orang-orang kayak gitu mulu ngomongin orang di belakang. Nah, lu nggak kasarannya, oke lu nongkrong sekarang, lu nggak tahu kan kalau ada tetangga lu yang tahu kehidupan lu kayak gimana. Heeh. Situ. Gue punya temen kayak gitu juga dong. Ini. Cuman masang buat topeng doang. Bener. Buat topeng. Biar dikata wah. Kadang gitu sih, gue ngiri sih ngeliat orang kayak gitu. Ya orang-orang kayak gitu itu dia haus akan pujian. Apa yang gitu ya, cari nama ya? Ya iyalah. Orang kita lahir udah dikasih nama loh. Iya. Nama gue banyak banget anjing. Nah, lu Nama panggilan. udah ketahuan teroris. Imran, Ibram. Sah. Oh. Udah ego.
Dragon. Ebong, iya Ebong Dragon. Kaisar Ebong. Banyak. Gue masuk bahas mau merek. Iyalah. Sahabat Bakoy. Sahabat Bakoy. Lagi viral itu guys. Sahabat Bakoy. Sahabat Sahabat Oke. Bakoy. Sahabat mah kagak. Temen doang. temen, soalnya sering diomongin sama Bakoy di belakang. Nah itu temen. Tinggal gimana kita nyikapinnya. Iya sih. Kalau kita bisa bersikap dewasa mah, ya biarpun dia ngomong gini gitu, udah biarin. Atau kasarnya yang rugi bukan kita. Iya. Yang penting kasarnya kita nggak ngerasa dirugiin, nggak ngerasa ngerugiin, biarin. Orang mau ngomong apa? Tapi lu nggak mau nanya gitu dong? Kenapa sih lu wawancara gua gitu ke orang-orang? Kan Iya. udah tanya. Minta Lu ditanya. pengen nanya kayak gitu? Jawab dong. Gue lagi. Soalnya selama gue nongkrong nih, selama gue mau cari pengalaman hidup di orang-orang yang lebih dewasa lah. Cakep. Kalau lu ngeliatnya kayak nggak ada sekat, Drong. Kayak lu kan nyuruh gue manggilnya Gondrong. Kayak dari panggil nama aja justru nggak ada sekat, jadi kayak enak aja ngobrolnya di situ. Nah, gua kasarannya dari situ. Biar kasarannya nggak ada batasan sama konsumen. Iya. Lu biarpun nggak ada batasan, kasarannya bebas tapi ada batasan. Iya. Jadi gimana ya? Biar kelihatan lebih akrab aja, lebih enak. Sekarang kalau lu manggil bang atau gimana kan rada gimana ya Pak ya? Di situ. Biarpun kasarannya kalau orang lain terkadang mikir, wah lu songong sama yang lebih tua segala. Nah, kalau gua berusaha masuk ke seumuran lu gimana caranya biar gua bisa masuk. Terus biar bisa masuk ke yang lebih tua juga gimana caranya ke situ. Jadi intinya ya jangan sampai kasarannya lu kepleset lidah. Iya. Itu. Ya anehnya juga kalau nongkrong sini kayak santai aja gitu. Gua baru datang ke sini, wah ngentot. Weh anjing. Wah anjing, Nah, wah ngentot. Itu kasarannya kan cara gua. Iya. Itu. Gua pengen beda dari yang lain. Iya. Biar kasarannya nggak terlalu identik orang yang emang oke lah kasarannya ya ada pepatah konsumen adalah raja segala. Kalau buat gua enggak, gua samain Konsumen ada teman. situ. Kalau konsumen adalah raja berarti gua harus benar-benar sopan, nunduk segala. Iya. Ya mungkin inilah cara gua buat narik konsumen. Iya. Itu buat narik konsumen gua dengan perbedaan ini, Iya. dengan ceplos-ceplosnya gua. Alasan kedua kenapa gua wawancara lu, karena selama gua nongkrong kalau gua minta pendapat kayak sama lu, kayak nanggepinnya enak aja, Drong. Jangan kan gua ada kayak kemarin yang cewek tuh baru datang, baru kenal dia nih, dia langsung curhat tentang keluarga dia, tentang masalah dia, kayak percaya gitu ke lu gitu. Terus juga lu nanggapinnya enak dengan Kan gue bilang, gue ada kalanya, dikala lu ngajak ngomong serius, gue sautin serius udah pasti. Kasarnya di saat lu bercanda ya udah pasti bercanda. Gak mungkin kasarnya orang lagi ngajak serius gue bercandain, gue pelesetin. Ntar yang ada orangnya malah sakit hati. Iya. Bener sih. Ke situ. Iya. Kalau gue ke situ mikirnya, makanya ya alhamdulillah mungkin mereka orang itu percaya. Nggak semua orang kasarannya lu datang ke sini. Soalnya gue punya prinsip dagang itu nggak semua orang yang datang ke sini itu pengen minum, pengen makan. Iya, pengen ngobrol. Ada nggak sedikit Pengen yang pengen didengar. bercanda ya Pak ya. Iya, pengen bercanda. Gitu. Soalnya kalau misalkan lu pengen nongkrong gitu-gitu doang ya gimana ya? Kurang anjing kayak itu malah buang-buang waktu. Yang tadi orang tua bilang nongkrong buang-buang waktu yang begitu. Ya diem nongkrong sendiri, diem-diem aja gitu. Kan kasarannya jadi suatu saat sama orang tua lu ada yang nanya, lu dapat apa sih nongkrong di sana? Situ. Lu kan bisa nyautin, gue dapat pengalaman, gue dapat ilmu. Ilmu apa? Ilmu hidup. Bener sih. Buat kedepannya. Jadi kasarannya nggak mungkin lah gue bilangin biar lu gini. Enggak, gue pasti bilangin hal-hal yang positif, nggak mungkin yang negatif. Dari kita juga yang muda-muda bisa belajar bisnis dari lu, tanpa harus bayar ikut seminar bisnis. Karena dari lu aja udah ilmunya udah banyak. Itu. Misalnya gue bilang bisa berani bilangin gini gitu karena gue pernah ngalamin juga. Iya. Berbagi pengalaman. Nah, yang gua tahu tips bisnis dari Gondrong nih. Bukan gua tahu sih, gua juga pengen nanya kenapa di tempat lu tuh nggak ada wifi. Sebenernya gua tahu jawabannya sih, gua pengen lu ngomong aja depan kamera sih. Coba jawaban lu apa? Gue pengen tahu. Yang lu jual bukan fasilitas, tapi diri lu. Nah, Sebenarnya itu iya nggak sih? satu, kedua, gue pengennya warung itu nggak kayak garasi mobil. Gue pengennya warung itu kayak halte.
Maksudnya tuh Gimana tuh? Nah, kalau kayak garasi mobil, orang mobil nih yang namanya mobil udah masuk sore, bus keluar pagi. Ya. Kalau halte orang hilir mudik. Enggak, kasarannya enggak mentok di situ doang. Jadi sekedar kasarannya orang numpang singgah Iya. ke situ. Kalau halte kan udah mentok. Kenapa gua nggak pakai wifi? Karena itu. Jadi kasarannya gua bukan ngejual fasilitas, gua ngejual apa namanya? Ngejual dari kasarannya dari rasa iya. situ, dari pelayanan. Kayak lo ngejual pelayanan aja lu. Nah, lebih ke pelayanan. Yakin sih biasanya yang orang-orang ngincar wifi nongkrong tuh orang-orang yang punya tugas banyak atau yang buat pribadi dia sendiri. Kayak misalkan lu nih mahasiswa, tugas lu banyak, perlulah tempat yang buat ngilangin stres tapi lu butuh internet juga. Ya. Ya bisa isi itu. Cuman kayak kurang kalau buat ngobrol kalau ada wifi tuh. Iya. Takutnya sibuk sendiri. Gitu. Nggak sibuk di dunia masing-masing. Tapi kan dengan nggak adanya wifi, kita kasarannya bukannya gua ngejelekin yang pakai wifi ya, bukan. Iya. Cuman kalau gua pribadi up dulu dah kalau buat wifi. Iya. Situ. Ya biar orang datang ke gua itu bukan karena ada wifi-nya, bukan karena ada fasilitasnya. Gimana caranya biar konsumen itu nyaman dengan gua. Situ. Dari lu Mal, mungkin lu ada ya lu mau sampein atau lu mau tanya ke Gondrong? Nih Mas Dap, lu ngerasa gimana sih kenapa buat orang-orang yang sering nongkrong di sini tuh nyaman gitu? Nah bedanya sama yang di kayak atau tempat-tempat lain gitu. Rasanya kayak kenapa dia merasa kayak gua enakan di sini nih, gua enakan di sini nih. Ada Iya. tipsnya nggak sih? Kenapa bedanya? Sebenarnya ada tipsnya nggak? Kenapa bedanya enakan di Yang- warung nih, enakan di coffee shop gini? Yang bisa ngenilai itu diri lu sendiri, Iya, benar. lu pada. Iya sih. Kalau gue cuman berusaha bikin lu nyaman Iya. dengan candaan gua, dengan obrolan gua, itu yang bisa ngenilai ya lu sendiri. Iya. Gua nyaman di situ karena apa? Situ. Ya kasarnya yang ngenilai gua ya bukan diri gua sendiri, gua nggak bisa ngenilai diri gua sendiri. Jadinya dong ya. Tes liquid dong. Belum, gua mainnya watt kecil, cok. Nggak berani gua terbatu kamera, malu. Udah, kalau Kayak gua gua tadi pribadi tuh. gua nggak bisa ngenilai diri gua sendiri. Iya. Iya sih kalau misalkan emang aduh gue bukan ngomong jelekin juga sih. Ya. Kalau misalkan di tempat itu lah, ya kita ngobrol kayak kalau mau ngobrol sama teman-teman kita. Nggak bisa nyari pengalaman lain ke orang lain gitu. Kayak misalkan lu di warkop nih, lu mau ketawa terbahak-bahak luas ya bebas. Tapi kalau lu di tempat yang itu yang tadi, yang kopi yang hype, itu kayak ngejaga soalnya ada pelanggan lain. Ngerti gak? Kayak ngejaga image, nongkrong tuh lebih ngejaga image gitu. Gue pernah nongkrong juri. Hmm. Dia malah omongannya tuh malah kayak main tinggi-tinggian. Gimana sih? Kayak gue kayak gini loh, gue kayak gini kayak gitu. Kalau sini malah rendah-rendahan ya. Padahal nggak tahu ya. Iya. Yang seperti itu bandanya siapa ya? Lu kagak tahu bandanya siapa, dia rental apa kagak gak ada yang tahu. Iya. Kena lagi aja orang disindir. Ya kan kasarnya emang bener sih, nggak semuanya apa yang kita ngapain kita sih bangga. Oke, Pak. Oh iya Pak, aturun Pak. Ngapain banggain hasil keringat orang tua? Harusnya yang jadi pertanyaan, apa yang bisa dibanggain orang tua lu dari lu? Nah, Jangan ngebanggain hasil orang tua. Itu apa yang bisa orang tua lu banggain dari lu? apa Bong? Nah, diomelin mulu. Belum ada. Ada sih, dia Mungkin. bilang nggak ada. Bukannya nggak ada. Suatu saat nanti ada. Harus. Karena gue support. Harus. Lu harus jadi kebanggaan keluarga. Harus. Tapi itu sih yang gue ngomongin ke orang tua gue dong. Sorry nih mak, gue bilang gitu. Sorry nih mak, nggak bisa ngasih gelar apapun waktu misalkan mama ke acara nikahan belum bisa. Si Bakoy, si Lasro udah jadi apa? Gue belum bisa ngasih gelar itu. Tapi gue bilang cuman ke orang tua gue, ya seenggaknya gue udah jadi orang berguna di luar sana. Intinya gitu sih. Dan mau nyokap gue sih untungnya setuju sih dengan kalimat gue yang itu. Yang penting lo bisa bermanfaat buat orang Iya. lain dulu lah. Yoi. Bermanfaatkan banyak penjabarannya. Iya. Kayak gua bukan ngerasa bermanfaat atau gimana lah. Sekarang gua berani bilang gini gitu kan berbagi. Lu pakai syukur enggak ya? Udah. Kalau ada yang lu pakai berarti kan itu manfaat. Itu. Bermanfaat.
bermanfaat dan dimanfaatin beda dikit sih. Beda. Dimanfaat dan dimanfaatin. Dimanfaatin. Jangan. Skip. Itu terlalu dalam ya. Udah. Untuk bercandaan internal. Iya. Ada lagi nggak Bang? Tanya-tanya dikit dong. Tips-tips buat anak muda contohnya gitu ya biar berani dia. Apa tuh? Iya, Bro. Dan Tanya gue aja. lebih ke struktur promosi sih kan kalau misalkan Iya. bisa pakai Instagram, terus posisi layoutnya di Instagramable gitu. Nah kalau warkop ini promosiin warkopnya ini biar orang banyak tuh gimana sih maksudnya biar orang utang gitu. Oh sekedar foto doang kayak di coffee shop gitu. Kalau gue promosinya dari mulut ke mulut. Dengan ngerasa lu nyaman di sini, lu ngerasa resep di sini, lu pasti otomatis cerita, ngajak temen lu nongkrong sana aja yuk, nyaman, enak. Gue lebih gratis, nggak perlu Iya. kuota, Gak perlu ads. nggak perlu bikin akun ini itu. Banyak ini, banyak media sosial nih buat iklan. Tetap mulut. Tetap gue. Mulut. Soalnya Ada yang gratis, ada yang murah, kenapa nggak lu manfaatin? itu. Situ. Contohnya gue hasil iklan dari si Ebong. Ebong ngajak gue ke sini. Iya. Lu ngajak Herman ke sini. Herman ngajak Akmal ke sini. Dari situ. Untung dia. Iya. Dari Lu situ. siapa yang ngajak? Enggak diajak. Cong, parah Cong, gue nggak diajak Cong. Kacau anjing. Kacau parah asli. Lu miara. Oh parah Cong. Iya, Parah asli parah. Ntar minta hotspot ke lu nggak sih kasih Cong. Tuman. Bang beli PS4, Bang. Ya kan sebenarnya gue media iklan gue yang paling utama yaitu dari mulut ke mulut. Lebih irit. Iya. Cuman kan kembaliin lagi lu ngerasa nyaman apa enggak gitu. Karena terkadang kan nggak sedikit juga kasarannya ada yang kesinggung dengan ini apa candaan gua segala. Baperan ya. Nah kalau buat yang baper udah pasti mental. Iya. Masa lu tahu sendiri lah candaan gua kayak gimana. Iya. Baru dateng aja gue baru kenal misalnya gue nongkrong sehari di sini besoknya udah weh ngentot kayak gitu. Tapi gue kayak nerima aja gimana ya soalnya pembawaannya beda bukan untuk ngebully. Iya, untuk Candaan. Untuk candaan. Itu sih yang gue maksud. ya itu kasarannya cara narik gua konsumen dari situ Iya. dengan candaan gua. Coba di mall bercandanya kayak gitu. Orang jaga kasir weh ngentot dia apa? dilaporin ke HRD-nya anjing. Tapi lu ada tips-tips gitu nggak sih Drong buat kayak anak-anak muda yang Buka masih usaha. ragu ya masih ragu. Iya, mau buka usaha apa nih? Mungkin ada yang kepikiran juga nih yang mungkin di PHK dari kerjaannya karena Covid terus mau buka usaha warkop. Lah ada tips gak untuk buka warkop gimana gitu? Jangan satu usaha doang sih. Kalau nyebutin warkop berarti warkop doang dong. Mau usaha apapun, Iya. lo yang penting satu. Lo sumpama punya budget, nggak ada skill, lo nyari orang yang punya skill. Dari situ juga bisa. Iya. Satu. Kedua, intinya lo yakin sama diri lo sendiri lo bisa. Itu. Kalau lo masih ragu, kalau gue pribadi kalau lo ragu mendingan gak usah. Soalnya gue sendiri gitu, tiap mau sumpama gak usah jauh-jauh lah, sumpama kayak kemarin tuh mau buka di warung Jangono. Gue ngeliat di situ, ngeliat tempat cuma 5 menit. Nongkrong situ nggak 5 menitan lah kurang lebih, langsung gue balik lagi. Karena apa? Hati gue ngerasa yakin. Situ. Yang nyipin air tuh. Gue ngerasa yakin di situ, makanya langsung hati gue enak. Udah. Oke. Nanti alamat warkopnya gue cantumin di deskripsi. Gua ngerasa resep. Udah. Alamat warkop mah tinggal nyari di Google ya. Warkop doa ibu. Iya. Jalan masjid udah pasti nyantol. Udah nyampe pintu air Bang, warkop gondrong. Nah, Bambu hitam. Dioper. Transit. transit aja. Tapi gue juga gitu sih Drong, gue bikin usaha kayak sama teman-teman gue, usaha clothingan Veritas namanya bro. Gue juga masuk sih kayak situ kayak intinya mah pede. Iya, Satu Pede pede. aja dulu sih. Kedua, yang namanya kita partner kan ya, Ah. patungan gitu. Lo harus nutupin kekurangan satu sama lain. Bener sih. Harus nutupin kekurangan satu sama lain. Iya. Ya, satu ke situ, kedua, lo harus ada yang ngalah. Iya. Ada saatnya kita ngalah, ada saatnya kita harus ngelawan. Ngalah untuk menang, kenapa enggak? Bener sih. Nah. Bener sih. Makanya guys, tungguin Januari Veritas rilis.
Clothingan Veritas. Veritas itu apa sih Koy? Jawab dong. Ya brand clothing tentang konspirasi. Ntar lihat aja dah. Desainnya keren, packingnya keren, semuanya keren. Harga terbatas. Karena gue sendiri bong konveksi. Vendora gue sendiri ya. Bukan harga terbatas. Oh ya, terjangkau. Harga terjangkau Ini terbatas buat semua mah. kalangan. Kasih paham dong. Kalau terbatasnya gimana dulu? Iya. Kalau harga semua kalangan kan mas, situ mau kalangan mahasiswa, kalangan pelajar, kalangan pekerja, harganya mas. Tuh harga terjangkau sama terbatas beda jauh. Buat ngecek Veritas di mana tuh Koy? @veritas.cloth. Cloth di Instagram. Di Veritasnya pakai H belakangnya ya. Untuk website ada juga ntar di Tapi bio-nya cantumin lah di website. deskripsi juga ada. Kayaknya segitu dulu deh podcast kita hari ini. Kata-kata penutup dari Gondrong, dipersilahkan Mas Gondrong. Kata-kata penutup. Hmm. Kalau lu selagi ada kemauan udah pasti ada jalan. Situ. Yang penting lu ada kemauan, ada niatan, udah pasti ada jalan. Dan sebelum lu jalan jangan lupa berdoa. Nah, Berdoa dimulai. Selesai. Selesai memberi salam. Selamat pagi. Oke, podcast gitu aja.